Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Tidak, ayah yang akan menemui Alisa secara langsung, ucap ayah tegas lalu masuk ke dalam kamarnya. Alisa, teriak Mirna di pagi buta sehingga membuat Sissy Mansion langsung berlari menghampirnya. Mampus, aku lupa matiin gas, ucap Alisa langsung terkejut lalu turun dari tubuh Axele. Memangnya kau abis ngapain pagi-pagi seperti ini? Tanya Axele mengerutkan keningnya bingung. Kan aku sudah bilang, aku sedang masak sup ayam untukmu. Kau saja yang terus menarikku dan memelukku secara paksa, ucap Alisa melemparkan bantal ke wajah Axele. Hei, maaf, sayang, habisnya kau sangat wangi, ucap Axele nyengir tanpa dosa. Alisa sengaja bangun lebih awal untuk memasak sup ayam untuk Axele. Namun, saat ingin membangunkan Axele, Alisa hanya mengecilkan api kompor gasnya. Saat dibangunkan Axele malah menarik tubuh Alisa untuk tidur kembali di sampingnya. Alisa sudah berusaha menjelaskan jika Alisa sedang memasak, akan tetapi Axele terus memeluknya dan tidak menghiraukan ucapannya. Maaf doang gak akan selesai, ucap Alisa ketus lalu berlari menuju dapur. Tidak mau membuat Alisa menjadi tempat pelampiasan Mirna, Axele langsung berlari mengejarnya. Sesampainya di dapur, mereka melihat panci yang Alisa gunakan untuk memasak sup ayam sudah hitam gosong. Alisa hanya mampu diam menunduk sambil mantap wajah Mirna yang dikuasai amarah. Kenapa mama berteriak pagi-pagi seperti ini? Tanya Askara berlari ke dapur hanya mengenakan celana boxer dan juga baju kaos. Kenapa kau bilang, lihat ini, gara-gara wanita udik ini, mansion kita hampir terbakar, ucap Mirna menatap geram Alisa. Baru semalam dia bertengkar hebat dengan Indah. Pagi ini dia langsung melihat kecerobohan Alisa, sehingga membuatnya meluapkan seluruh amarahnya kepada Alisa. Hal itu memang sudah biasa bagi Axele dan Askara. Namun, untuk Alisa, sudahlah, hanya masalah seperti itu. Mama tidak perlu membesarkannya, ucap Askara membuang napasnya kesal. Masalah seperti itu kau bilang? Apa kau tahu, gara-gara kecerobohan wanita ini kita bisa kehilangan mansion ini? Apa dia bisa mengganti semua kerugian ini? Lihat dapur mama jadi hitam. Ini panci juga sangat mahal, ucap Mirna melempar panci gosong itu ke depan Alisa. Aku tahu Alisa salah. Tapi tidak seperti ini juga, teriak Askara menatap Alisa yang menunduk sambil menahan tagisnya. Kau membentak mama, karena wanita ini kau membentak mama yang sudah melahirkanmu. Mama sudah membesarkanmu sampai seperti ini. Tapi karena perempuan sial ini. Cukup, teriak Axele tidak terima istrinya dihina di depan semua orang. Axele langsung memeluk Alisa yang hanya diam menunduk mendengar ocehan Mirna. Axele berlahan menatap semua pelayan dan juga pengawal, yang hanya mampu diam menunduk melihat nyonya muda mereka dicaci di hadapan mereka. Kami tahu jika mama yang telah melahirkan kami. Mama juga yang telah membesarkan kami. Tapi itu semua bukan karena permintaan kami. Tapi karena keinginan mama sendiri. Karena itu adalah kewajiban mama sebagai seorang ibu. Jadi mama tidak berhak berbuat seenaknya seperti ini, ucap Axele sudah tidak sanggup lagi melihat kelakuan mamanya itu. Jadi mama tidak berhak melakukan seenaknya kepada kami, hanya karena alasan balas budi. Jika kami boleh memilih, kami tidak sudi dilahirkan oleh wanita yang tidak punya hati seperti mama, ucap Axele kembali sambil menatap Mirna dengan tatapan kekecewaan. Jika bisa memilih, semua anak pasti ingin dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang bahagia. Bukan di keluarga yang hancur, dan selalu ribut setiap saat. Memiliki orang tua yang menyayangi mereka sepenuh hati. Bukan menjadikan mereka sebagai tempat pelampiasan kekesalan. Mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari kedua orang tuanya. Bukannya mendapatkan cacian dan juga ketidakpedulian. Sebagai seorang anak yang selalu direndahkan dan juga dibenci, Axele telah merasa lelah. Axele merasa lelah dijadikan alat pelampiasan kekesalan oleh ibu yang melahirkannya. Axele juga ingin bahagia, dia ingin hidup dengan damai tanpa ada pertengkaran dan juga hinaan yang selalu dihadapkan kepadanya. Sayang, ucap Alisa mencoba menenangkan Axele. Tidak, sayang, mama kali ini telah kelewat batas. Aku bisa terima jika dia menghina dan juga merendahkanku setiap harinya. Tapi aku tidak bisa melihatmu diperlakukan seperti ini.
Sebagai putra dari keluarga ini, aku juga ingin dihargai, ucap Axele mengusap air mata Alisa sambil berusaha menahan amarahnya. Mama mau uang, kan? Tunggu di sini. Aku akan memberikan uang yang Mama mau, ucap Axele berlari menuju kamarnya. Jangan sok banyak uang kau, hidup saja masih menumpang, ucap Mirna meremehkan Axele. Mendengar hinaan Mirna, Axele terus melangkahkan kakinya. Dia berlari ke kamar lalu mengambil uang tabungannya selama ini. Dia membawa semua yang tabungannya lalu melemparkannya tepat di wajah Mirna. Makan itu uang, itu kan yang membuat Mama senang, jadi Mama ambil uang itu sepuas Mama. Aku memang anak tidak berguna, tapi aku tidak pernah meminta sepeser pun uang Mama untuk biaya kuliahku. Aku berjuang sendiri untuk memenuhi semua kebutuhanku. Bukan seperti Mama, yang hanya diam menunggu dan rela menjual harga diri Mama hanya demi uang, ucap Axele menatap Mirna sambil menitikkan air matanya. Aku merasa malu telah dilahirkan dari wanita rendahan seperti Mama. Wanita yang rela membagi suami hanya demi tetap menikmati harta suaminya. Wanita yang setiap hari direndahkan tapi tetap saja bertahan. Karena apa? Hanya karena harta dan kekuasaan dari Papa, ucap Axele menghapus air matanya dan berusaha menahan tangisnya. Aku telah berusaha menjadi anak yang berbakti kepada Mama. Tapi Mama sendiri yang menjadikanku sebagai anak yang suka memberontak seperti ini. Jadi, jangan salahkan aku jika tidak bisa menjaga sikap di depan Mama. Karena Mama sendiri juga tidak bisa menjaga sikap Mama, ucap Axele lalu membawa Alisa menuju kamarnya. Aku kecewa sama Mama, karena Mama adik kecilku menjadi pemberontak dan tidak bisa diatur. Apa uang itu kurang untuk Mama? Ini aku kasih lebih. Ucap Askara melemparkan kartu debit kepada Mirna lalu melangkahkan kakinya mengejar Axele. Nando yang tidak sengaja menyaksikan pertengkaran itu hanya diam mematung. Dia menatap kedua putranya dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa gagal sebagai seorang papa. Dia merasa gagal karena membuat rumah yang seharusnya menjadi surga, malah menjadi neraka untuk kedua putranya. Mirna diam mematung menatap kepergian kedua putranya. Ucapan Axele yang begitu menusuk hatinya terus tergiang di pikirannya. Dia menatap uang yang begitu banyak berserakan di lantai. Baginya itu memang uang yang sedikit, paling hanya bisa membeli satu tas branded miliknya. Akan terapi itu uang yang sangat banyak untuk Axele dan Alisa. Tinggal mengumpulkan uang sedikit lagi mereka sudah bisa membuka usaha mereka sendiri. Kumpulkan uang itu, perintah Nando kepada para pelayan yang ada di sana. Baik, Tuan, ucap para pelayan mengangguk patuh lalu memungut semua uang yang berserakan di lantai. Nando hanya diam sambil mengusap wajahnya frustasi. Dia duduk di kursi yang ada di sana sambil menatap Mirna yang terus diam membisu. Sebagai kepala keluarga dia harus bertindak tegas. Sebelum keadaan keluarganya semakin kacau balau. Kita harus bicara, tunggu aku di kamar. Aku ingin bicara dengan Axele terlebih dulu, ucap Nando dengan tegas. Ini uangnya, Tuan. Dan ini kartu debit milik Tuan Askara, ucap Big Ijah memberikan uang dan kartu debit yang dia kumpulkan beserta pelayan lainnya. Nando hanya diam lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Mirna. Sedangkan Mirna hanya mampu diam membisu. Dia meneteskan air matanya sambil mengacak-acak rambutnya frustasi. Apa aku salah? Apa aku salah mempertahankan ruang tanggaku demi kedua putraku? Padahal aku selalu menderita, aku terluka, tapi tidak ada yang peduli dengan perasaanku, ucap Mirna frustasi. Nyonya tidak salah, hanya sikap Nyonya saja yang salah. Tidak seharusnya Nyonya membeda-bedakan mereka. Bukan keluarga yang utuh, tapi yang mereka butuhkan adalah kasih sayang dan juga perhatian dari Nyonya. Nyonya selalu mengatakan jika Tuan Axele adalah anak pembuat onar. Tapi Nyonya tidak sadar jika itu semua terjadi karena Nyonya sendiri, ucap Big Ijah tegas lalu pergi meninggalkan Mirna. Sebagai orang yang membesarkan Axele dan Askara, Big Ijah tidak terima jika Axele terus dihina dan direndahkan. Apalagi perlakukan Mirna tadi sudah kelewat batas. Tidak sepantasnya dia berbuat seperti tadi kepada Alisa di depan semua orang. Seharusnya Mirna membicarakannya dengan baik-baik untuk menjaga perasaan Alisa. Terlebih lagi keadaan Alisa yang baru tinggal di mansion itu. Axele langsung masuk ke kamarnya. Dia duduk di tepi ranjang sambil menggacak-acak rambutnya frustasi. Dia sadar sebagai seorang anak, tidak sepantasnya dia berbicara seperti tadi kepada ibunya. Namun, sebagai manusia biasa,
Axele juga memiliki batas kesabaran. Sayang, tidak sepantasnya kau bicara seperti itu kepada Mama. Bagaimanapun dia itu adalah wanita yang melahirkanmu, ucap Alisa menatap Axele yang hanya duduk dia di atas ranjangannya. Lalu apa pantas Mama memperlakukanmu seperti itu? Aku seperti tadi karena ada alasannya. Karena Mama tidak pernah menghargaiku. Aku tahu aku terlahir dari rahimnya. Tapi tidak sepantasnya diterus berbuat seenaknya saja. Aku juga ingin dihargai. Al, ucap Axele menatap lekat Alisa. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya mampu terdiam. Sama-sama terlahir dari keluarga yang tidak harmonis, membuat mereka dapat merasakan perasaan satu sama lain. Alisa berlahan duduk di samping Axele lalu menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu suaminya. Aku tahu, tidak dihargai itu sangat menyakitkan. Apalagi dihina dan direndahkan. Bagiku lebih baik aku dipukul daripada harus menerima kata-kata yang menyakitkan. Karena bekas pukulan bisa menghilang dengan sendirinya. Tapi jika kata-kata yang menyakitkan, akan selalu tersimpan di dalam hati dan sangat sulit untuk melupakannya. Walaupun keduanya sama-sama menyakitkan, tapi daripada luka fisik, luka batinlah yang paling menyiksa, ucap Alisa sambil menitikkan air matanya. Maafkan aku ya, karena aku kau jadi dimarahi Mama, ucap Axele menghapus air mata Alisa. Tidak apa-apa, lebih baik kita lupakan masalah ini. Sekarang kita bersiap-siap untuk pergi kuliah. Ingat, kita harus belajar yang giat agar kita bisa cepat-cepat lulus, dan mendapatkan nilai yang baik. Baiklah, sekarang kita mandi bersama ya, ucap Axele tersenyum lalu membawa Alisa ke dalam gendongannya. Axele meletakkan tubuh Alisa di bathtub dan berendam bersama. Walaupun hatinya masih sangat sakit dengan kejadian tadi, akan terapi dia harus tetap tersenyum. Dia tidak boleh lemah, apalagi menyerah. Dia harus terus bangkit walaupun harus terus terjatuh. Dia harus semangat, walaupun dia harus terus mendapatkan begitu banyak cobaan yang datang silih berganti. Apalagi sekarang dengan kehadiran Alisa di sisinya. Kehadiran Alisa membuat hidupnya semakin berwarna. Hari-harinya yang dulu dipenuhi dengan kegelapan, kini berlahan berubah. Dia sudah bisa tersenyum dan mendapatkan kekuatan untuk terus bangkit. Kepolosan dan juga keceriaan sang istri membuatnya merasa sangat bahagia. Apalagi dengan setiap dukungan dan juga semangat yang Alisa berikan. Membuatnya terus semangat untuk meraih cita-citanya dan tujuan hidupnya. Mereka berendam bersama untuk menghilangkan beban pikiran mereka. Bahkan Axele juga dengan lembut membersihkan tubuh Alisa dengan sabun. Begitu juga dengan Alisa. Mereka bermain busa sabun sambil tertawa bahagia bersama. Hingga akhirnya ruangan itu dipenuhi gelak tawa keduanya. Nando berdiam mematung di depan pintu kamar Alisa dan Axele. Dia menatap pintu yang tertutup rapat itu dengan tatapan kosongnya. Dia mencoba mengetuk pintu dan berharap jika Axele mau berbicara dengannya. Mendengar pintu kamarnya yang diketuk, Axele langsung berjalan menuju pintu dan mencoba membukanya. Dengan seketika Axele membulatkan matanya terkejut, ketika melihat Nando yang berdiri di depannya pintu kamarnya. Dia menatap Nando bingung, dia merasa heran kenapa tiba-tiba Nando datang menemuinya. Padahal selama ini Nando selalu sibuk dengan urusannya. Bahkan ketika Axele datang menghampirinya, Nando malah tidak pernah memperdulikannya karena beralasan sibuk. Ada apa? Tanya Axele dingin. Apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Nando menatap Axele dengan lekat. Bukankah Papa sedang sibuk? Jika Papa bicara denganku akan membuang waktu Papa yang berharga. Lagi pula bagi Papa waktu itu adalah uang, kan? Ucap Axele sedikit menyindir. Mendengar sindiran Axele, Nando hanya mampu membuang napasnya kasar. Dia melirik ke arah kamar Axele dan melihat Alisa sedang menatap mereka. Melihat kejadian tadi, Nando dapat melihat jika Axele sangat menyayangi Alisa. Sudah dipastikan Axele akan membuat apapun untuk membuat Alisa bahagia. Dia langsung berpikir untuk mendekati Alisa terlebih dulu agar bisa dekat dengan Axele. Karena jika dia mendekati Axele secara langsung, sudah pasti dia hanya akan mendapat sindiran pedas dari Axele. Ini uangmu, kau ambillah, kau pasti membutuhkannya untuk memberi nafkah untuk istrimu, ucap Nando memberikan uang yang telah dia kumpulkan tadi. Tidak perlu, aku masih sanggup mencari uang lagi untuk istriku. Lebih baik Papa beri saja kepada Mama. Mungkin uang itu bisa mengganti rugi kekacauan yang dibuat istriku, ucap Axele menolak uang itu.
Ini adalah mansion Papa. Jadi yang berhak membuat keputusan di sini adalah Papa. Jadi kau ambil saja uang ini, ucap Nando tegas sambil kembali memberi uang itu kepada Axele. Mendengar ucapan Nando, Axele hanya membuang napasnya kasar. Dia mengambil uang yang ada di tangan Nando lalu memberikan uang itu kepada Alisa. Alisa hanya bisa mengangguk kecil dan menerima uang pemberian Axele. Sudah, kami harus berangkat ke kampus, ucap Axele menatap Nando yang hanya diam berdiri di depannya. Baiklah, ucap Nando mengalah lalu pergi meninggalkan Axele. Melihat Nando yang telah pergi, Axele kembali masuk ke kamarnya. Dia menatap Alisa yang duduk di tepi ranjang sambil memegang uang tadi. Jujur saja dia merasa bersalah karena telah mengabaikan papanya. Karena bagaimanapun Nando adalah orang tua kandungnya. Sebagian besar darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah dari Nando juga. Akan tetapi dia harus bertindak tegas, agar Nando tahu jika perbuatannya yang selalu mengabaikan keluarganya adalah salah. Kau sudah selesai, ayo cepat nanti kita terlambat, ucap Axele melihat Alisa yang masih duduk diam menatapnya. Sudah, ayo kita berangkat. Tapi uang ini, tanya Alisa memperlihatkan uang yang ada di tangannya. Kita simpan di bank saja. Lagi pula kau belum memiliki kartu debit, kan? Nanti kita akan mengurusnya agar kau bisa menggunakan uang ini kapanpun yang kau mau, ucap Axele memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Apa itu kartu debit? Tanya Alisa bingung. Kartu debit sama seperti ATM, ucap Axele tersenyum. Oh, gitu ya, ucap Alisa mengangguk mengerti. Sudah, ayo kita berangkat, ucap Axele tersenyum sambil mengacak-acak rambut Alisa. Mereka berjalan menuruni anak tangga secara beriringan. Axele berjalan sambil terus menggenggam tangan Alisa. Sesampainya di ruang tamu, mereka melihat Mirna yang duduk di sofa sambil menatap ke arah mereka. Melihat itu, Axele hanya memilih untuk diam. Dia terus melangkahkan kakinya tanpa menggubris kehadiran Mirna. Melihat Axele yang hanya diam melewatinya, Mirna hanya bisa menatap Alisa dan Axele dengan penuh haru. Sesampainya di luar, Axele langsung memasangkan helm untuk Alisa. Setelah itu dia naik ke motornya dan menghidupkannya. Setelah melihat Alisa sudah duduk di boncengannya, Axele langsung melakukan motornya. Seorang pria parubaya yang melihat kebahagiaan mereka dari kejauhan hanya bisa menatap kepergian mereka dengan penuh haru. Alisa, putri ayah, sekarang kau telah hidup bahagia, sayang. Maafkan ayah yang selama ini membawamu ke lubang penderitaan yang begitu dalam, batin ayah sambil menatap haru kepergian Axele dan Alisa. Mentang-mentang suami istri, jadi bisa nempel terus, ucap Mika ketus sambil menatap sinis Alisa dan Axele yang sedang bermesraan di parkiran kampus. Iya dong, kamu iri, ucap Alisa tersenyum lalu memeluk Axele dengan mesra. Alisa, aku yang jomblo iri, ucap Mika menghentakkan kedua kakinya lalu menarik Alisa dari pelukan Axele. Kakak Axeleku yang paling tampan. Jika di rumah Alisa memang milikmu. Tapi jika di kampus Alisa istrimu yang cantik dan imut ini adalah milikku. Jadi aku harap kau jangan merebutnya dariku, ucap Mika memanyunkan bibirnya kesal. Sudah, sekarang kami mau ke kelas dulu ya. Aku titip salam kepada pangeranku. Tolong katakan ya, ucap Mika tersenyum manja. Mendengar ucapan Mika, Axele langsung tersenyum kecil. Baiklah, aku akan mengatakannya nanti. Tolong jaga istriku yang cantik ini ya, ucap Axele mengacak-acak rambut Alisa. Siap, kakak tenang saja. Istrimu akan aman bersamaku, ucap Mika tersenyum. Sayang, kau belajar yang rajin ya. Sampai jumpa di kantin nanti, ucap Axele tersenyum lalu mencium lembut kening Alisa. Melihat kemesraan Alisa dan Axele, Mika hanya mampu membulatkan matanya. Para mahasiswi yang melihat keromantisan Axele, langsung menatap iri Alisa. Mereka merasa iri karena Alisa telah menjadi istri dari pangeran kampus mereka. Sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk mendekati Axele. Apalagi melihat Axele yang begitu romantis dan perhatian kepada Alisa. Membuat mereka ingin menggantikan posisi Alisa untuk menjadi ratu di kehidupan Axele. Kak Axele romantis banget sih. Aku jadi makin jatuh cinta, ucap Mika memainkan matanya kepada Axele. Enak aja main centil-centil sama suamiku. Mau jadi pelakor untuk sahabatmu sendiri ya, ucap Alisa menatap kesal kelakuan Mika. Enak aja,
Mana mungkin aku mau jadi perusak rumah tangga sahabatku sendiri. Lagi pula Kak Aksele udah bekasmu. Jadi aku tidak akan mau sama bekas sahabatku sendiri. Lebih baik aku sama Kak Birma, masih cool dan perjaka, ucap Mika asal ceplos saja. Sudah, ayo kita pergi, ucap Alisa menarik kesal Mika. Ternyata istriku kalau cemburu galak juga, batin Aksele terkekeh kecil sambil menatap kepergian Alisa dan Mika. Hai, bro, ngapain lo senyum-senyum sendiri? Lagi kesurupan setan apa lo? Ucap Pran melihat Aksele yang tersenyum sendirian. Lagi kemasukan setan bucin yang sedang dimabuk asmara, ucap Birma terkekeh kecil. Apaan sih, ganggu orang lagi senang saja, ucap Aksele ketus. Haha, lo sensitif amat, lagi datang bulan ya, ucap Dirga menatap bingung Aksele. Tidak, lagi datang tahun, ucap Aksele ketus, lalu melangkahkan kakinya meninggalkan sahabatnya itu. Datang tahun, gumam ketiganya saling lempar tatapan. Lagi ngidam kali ya, ucap Birma terkekeh kecil. Bikin iri aja. Bocah udah bikin bayi, ucap Pran terkekeh. Sok alim lo pada, sudah lebih baik kita ke kelas saja. Ingat sebentar lagi ujian, jangan sampai kita tidak lulus, ucap Dirga ketus. Kau benar juga, ayo kita masuk kelas, biar cepat lulus dan bisa nyusul Aksele. Aku juga sudah bosan tidur sendiri. Maunya tidur sambil meluk, ucap Birma membayangkan bagaimana jika dia menikah nantinya. Lo ngebayanginnya yang enak saja. Coba pikirin yang gak enaknya pasti lo malas nikah, ucap Pran ketus. Emang yang gak enaknya apaan? Gue lihat Aksele nikah ma Alisa enak-enak aja tuh. Kapan saja mau bermesraan bisa. Bahkan semua keperluan kita udah ada yang ngatur. Jadi gak ribet lagi, ucap Birma. Nikah itu tidak seenak yang kau bayangkan. Kita harus menjadi kepala keluarga yang bisa menjadi sosok apapun untuk istri kita. Harus bisa menjadi ayah yang selalu mendukungnya, menjadi kakak yang selalu mendengarkan curhatannya dan ngejahilin dia, dan yang paling penting harus bisa menjadi suami yang baik untuknya. Tanggung jawab suami itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga akhirat kelak, ucap Pran bijaksana. Tumben pikiran lo bisa sebijak itu. Lagi kesambet ustadz mana lo, ucap Dirga terkekeh. Gue berkata apa adanya, lagian lo lihat bagaimana Aksele. Apa lo yakin bisa menjadi suami seperti dia? Suami yang selalu memperhatikan istrinya. Bahkan dia rela kerja mati-matian agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya, ucap Pran mengingat bagaimana perjuangan Aksele untuk membahagiakan Alisa. Sebagai seorang sahabat Pran merasa kasihan kepada Aksele. Bukan hanya hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak harmonis. Namun, di usianya yang masih muda dia sudah menjadi kepala keluarga untuk Alisa. Di mana dia harus berjuang mati-matian untuk membahagiakan Alisa, dan bekerja keras agar bisa memberikan hidup yang layak untuk Alisa. Lo benar, gue juga salut kepada Aksele. Setelah menikah dengan Alisa dia menjadi lebih sering menghabiskan waktunya untuk bekerja. Sampai-sampai dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri, ucap Birma. Lo tidak tahu saja jika kebahagiaan Aksele ada di Alisa. Jika Alisa bahagia sudah pasti Aksele juga bahagia. Jadi wajar saja dia mati-matian membuat Alisa bahagia, ucap Dirga. Lo benar, jadi sebagai seorang sahabat kita harus terus membantunya, ucap Pran. Kalau itu lo tidak perlu khawatir. Kita akan selalu membantunya. Tapi apa kalian tidak penasaran dengan preman yang ingin menculik Alisa kemarin? Gue takut jika suatu saat nanti dia akan kembali lagi. Dia akan mengambil Alisa dari Aksele, ucap Birma mengingat kejadian di mana Niko ingin menculik Alisa di depan kampus. Lo benar, lebih baik kita ke kelas dulu. Nanti kita bicarakan masalah itu dengan Aksele. Aku yakin preman itu ada hubungannya dengan Alisa, ucap Pran. Bersambung dulu ya teman-teman.